Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat PBG. Saya Merlin Zara, NIM A2 P122045. Pendidikan yang kita rasakan saat ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan di masa lampau. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, mulai sejak masa sebelum kemerdekaan hingga sampai sekarang ini. Salah satu tokoh yang sangat berperan dalam perjalanan pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan salah satu bentuk dari upayanya dalam memajukan bidang pendidikan di Indonesia adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan taman siswa. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi panduan bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan pendidikan terus berkembang. Terdapat 3 asas penting dalam pemikiran KHD. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti pendidik di depan memberikan contoh untuk dapat ditiru oleh peserta didik sebagai bekal budi pekertinya di masa depan. Ini secara nyata dilakukan oleh SMPN 11 Kota Jambi melalui berbagai kegiatan, misalnya yasinan rutin di sekolah. Biasanya di kegiatan ini juga akan diselingi oleh kegiatan keagamaan lainnya seperti pembacaan sholawat yang dipimpin oleh guru secara langsung. Sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa Indonesia, guru bersama siswa melakukan kegiatan upacara berbendera. Ing Madio Mangunkarso berarti pendidik di tengah memberikan semangat, niat, dan kemauan. Pendidik ketika berada di tengah harus dapat memberikan semangat. Semangat tidak hanya tentang kalimat dukungan, melainkan juga ada tindakan atau arahan agar peserta didik mau untuk dididik. Bimbingan ini secara rutin dilakukan oleh sekolah dengan mengumpulkan peserta didik yang perlu bimbingan lebih. Misalnya, peserta didik yang seringkali melanggar peraturan sekolah, ini bertujuan agar mereka tidak lagi berbuat demikian. Atau dapat pula dilakukan dengan melakukan konseling bersama guru BK untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dorongan dilakukan agar para peserta didik dapat terus berkembang dengan mencari jalannya sendiri. Misalnya, pada kegiatan Proyek Pelajar Pancasila, siswa diberikan mengekspresikan dirinya di papan karya. Guru hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan tersebut. Dalam proses pembelajaran di kelas, tentunya masih berpegangan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru harus dapat memerdekakan peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman tanpa melupakan 3 asas penting tadi. Maksudnya, guru harus memberikan pengajaran yang berpusat pada peserta didik dan menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Hal ini ditujukan agar siswa dapat mengeksplor minat dan bakat mereka tanpa ada batasan dari guru yang mengajar. Untuk menunjang proses pembelajaran yang seperti itu, guru harus mengikuti kodrat zaman yang ada, di mana cara belajar peserta didik saat ini yang sangat memanfaatkan teknologi. Misalnya, yang telah diterapkan adalah dengan penggunaan media audiovisual. Sebagai calon pendidik, kita harus dapat memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan kita dalam mengajar. Ingatlah bahwa peserta didik Anda adalah calon pemimpin di masa depan.